Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu tentang pelestarian kebudayaan Bengkulu. Dan masih bersama dengan Bian. Oke Bian, ini kan kamu terpilih di tahun 2023. Waktu itu kamu sebagai nominasi apa nih? Atau winner Aku ya? third. Third. Ya. Oke. Di top 5 itu. Top 5. Terus tiap putra-putri itu ada prokernya masing-masing atau seperti apa? Atau bagi tim? Kita itu lebih ke jadwal penugasan ya. Maksudnya kita terbagi, ada kalendernya penugasan itu. Nah biasanya kayak kalau aku sendiri pun aku ngeliat dari jadwal aku kuliah atau enggak juga. Tapi rata-rata sih biasanya alhamdulillah aku dapat penugasan selalu malam. Oh, malam. Kayak ngadirin grand final, ngadirin acara-acara pemerintahan. Itu biasanya di acaranya malam sih. Kalaupun emang siang biasanya juga di holiday, kayak hari libur gitu. Oh begitu, jadi tidak terlalu mengganggu tidak gitu terlalu ya? mengganggu. Impact yang aku rasain sekarang sih nggak terlalu mengganggu kuliah sih, malah tambah bikin semangat gitu. Bikin semangat, banyak yang kenal kamu juga mungkin Iya ya. Jadinya benar-benar memperluas relasi benar, juga. itu ngaruh banget sih Kak, benar. Iya benar-benar ngaruh ya. Oke deh. Nah selama kamu bergabung nih, apa nih, ada pengalaman unik nggak? Mungkin kamu nggak terlupakan selama penugasan. Pengalaman yang paling penugasan yang paling bikin aku wow itu itu waktu kita jadi peragaan busana adat Bengkulu di pembukaan Tabot 2023 kemarin. Oh Ya. iya ada ya. Itu dari PPKB kita diminta 5 pasang sama 5 Pak. pasang. Iya, diminta 5 pasang, pakai peragaan baju adat Bengkulu dari yang tradisional sampai baju adat modernnya. Baju adat ya, kayak baju-baju ngantin gitu ya. Maksudnya di pembukaan Tabot 2023 kemarin. Unik ya. Kayak sebelumnya udah pernah belum pakai tapi? Udah sih, karena kan sering photoshoot juga segala macam gitu kan ya. Tapi untuk yang peragaan itu kan kita bener-bener kayak di jalan, di pembukaan Tabot Di masyarakat Bengkulu nih. Itu berapa hari ya kita dari gladi resiknya itu 2 harian kita udah mulai latihan. Itu hujan-hujanan juga itu cuaca. Oh, iya? Jadi hujan-hujanan tetap lanjut tuh? Tetap lanjut, kita itu berapa sih namanya, peragaan itu kan kita butuh blocking ya. segala macam iya gitu. Banyak hal yang harus diperhatikan gitu ya. Bener. Nah kalau kayak sosialisasi seperti itu apakah ada nih yang hal yang kayak kamu nggak bisa lupa, atau terjadi hal yang benar-benar buat kamu puas, atau mungkin buat kamu ada kerasa kayak agak kurang, pernah nggak? Pastinya setiap kita ngasih edukasi itu kan kayak puas sendiri lah gitu pasti. kan, pastinya kan. Jadi dari situ tuh ya kayak kayaknya tambah semangat lah, pastinya dimotivasi kayak yang berarti dengan aku ngasih materi ini aja tuh berpengaruh banget buat pelestarian kebudayaan gitu. Jadi lebih ke amazed aja sama diri sendiri gitu kan. Sama diri sendiri. Ini kan tadi juga masalahnya ada tentang bahasa ya. Apa tuh? Gimana krisisnya bahasa Bengkulu di Bengkulu sendiri? Krisis bahasa adat, bahasa segala macam itu ya itu tadi. Jadi ada anak-anak Bengkulu sendiri pun udah banyak yang kayak pakai bahasa western juga kan. Udah bener. banyak. Which is gitu literally. Literally. Benar sih, jadi ya itu tadi salah satu tantangan besar buat budaya tuh bahasa. Itu bagaimana kalian mensosialisasikan ke mereka agar lebih apa ya, lebih senang untuk menggunakan bahasa Bengkulu? Kita ngasih serunya gitu Kak. Jadi kita ada salah satu dari keluarga kita PPKB juga itu ada yang bisa bahasa Rejang, ada yang bisa bahasa Muko-Muko. Jadi saat mereka komunikasi tuh kayak lucu gitu kan. Jadi mereka kayak kak itu artinya apa? Kakak itu, jadi kan kayak dari situ kita udah oh gini-gini loh Dek. Dan mereka tuh kayak dari ingin tahu aja, dari situ kayak kita udah kayak wah berarti mereka masih ingin tahu, oh ternyata itu bahasa Bengkulu, bahasa adat, bahasa yang tinggal tapi ternyata masih bisa digunakan, masih banyak yang bisa gitu loh Kak. Dan alhamdulillah PPKB sendiri pun ada anak-anak yang masih bisa bahasa-bahasa gitu. Oke. Boleh dong dikasih contoh kayak apa nih bahasa Bengkulu apa gitu kan yang mulai ditinggalkan gitu? Bahasa Dari keseharian kali ya. Kaganga gitu-gitu, terus bahasa Rejang. Aku karena aku asli kota Bengkulu juga ya. Aku sendiri pun nggak bisa tapi sebenarnya bahasa adat gitu. Gimana ya? Nggak bisa bahasa ininya kali ya, bahasa kota Bengkulu mungkin seperti penyebutan apa keseharian bahasa kotanya. Ya kayak bahasa Bengkulu seperti yang biasa diaplikasikan sehari-hari aja sih, kayak ambo Bengkulu itu kan aku masih terbawa sih, maksudnya kayak nggak terlalu meninggalkan bahasa Bengkulu juga karena sehari-hari sama teman-teman masih sih bahasa Bengkulu. Oke, jadi itu juga ya yang harus apa ya,
memang bagus ya untuk belajar bahasa Inggris. Benar, Terus, iya itu. di negara lainnya memang bagus, tapi tetap ya jangan lupakan lupakan bahasa sendiri. Kalau bukan kita nih, Siapa lagi? lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, kalau kita bahas mengenai harapan, mungkin ada resolusi-resolusi yang udah disusun di tahun ini dengan PPKB ini, apa tuh kalau boleh tahu? Aku bukan ke PPKB-nya ya, tapi ke semua pemuda-pemudi Bengkulu. Pasti itu jangan pernah malu untuk memperkenalkan adat dan kebudayaan kita sendiri. Terus jangan pernah kayak merasa apa sih, kan aku bukan PPKB, jadi kayak ngapain aku ngenalin budaya. Enggak loh, kayak sebenarnya kalian sendiri pun kalau udah asli Bengkulu, udah bener orang Bengkulu tuh kayak ya udah kenalin aja kebudayaan Bengkulu tuh tanpa harus kayak mikir itu kayak malu, atau kayak kadang tuh orang ngerasa kuno gitu loh Kak, kalau bisa ngerti bahasa, ngerti segala macam gitu kan. Padahal itu salah satu hal yang melihat kamu nambah wawasan gitu loh. Nambah terlihat kayak tambah pinter, nambah terlihat banyak wawasan, itu kan penting banget dari budaya. Itu kan orang juga ngeliat kayak ih, cewek ini atau cowok ini pinter, dia ngerti budaya gitu. Ya kayak pokoknya jangan malu lah untuk memperkenalkan budaya atau membanggakan kebudayaan kita, banyak banget sebenarnya gitu Kak. Jadi jangan malu ya. Jangan malu. Karena ya itu kan sebenarnya best experience juga gitu loh. Karena semua orang nggak semua orang tuh tahu tentang budaya, itu loh Kak yang aku tahu. Gak semua orang tahu tentang budaya dan mau tahu tentang benar budaya itu. gitu ya. Itu kan harapannya nih, resolusinya apa nih, mau dilakukan di tahun ini tuh mau apa? PPKB pastinya tetap menjalankan proker-proker yang udah aku bilang di awal tadi ya, kayak dari buku, kita juga sosialisasi ke sekolah-sekolah. Terus yang pastinya juga PPKB tetap mengedukasikan dalam pelestarian kebudayaan yang ada di Bengkulu gitu. Begitu ya, untuk melestarikannya. Selain bahasa tadi permasalahannya, ada masalah lainnya kah, krisis lainnya kah? Oh iya, mengenai museum ya. Itu lagi kita fokuskan sekarang sih. Berarti kalau sosialisasinya lebih ke bahasa, kalau misalnya kegiatan yang mau kita kalau sosialisasi itu nggak hanya ke bahasa sih. Apa aja tuh? Kita semua Kak, misalnya kita umum. Ini yang paling krisisnya bahasa itu. Kebudayaan itu banyak kita kenalin semua, karena semua anak itu kan nggak tahu lah budayaan itu apa aja gitu kan. Jadi kita lebih ke kalau ngasih materi atau sosialisasi itu kita umum. Ini kebudayaan dari makanan pun kita juga kenalin makanan kebudayaan Bengkulu itu apa. Terus dari baju-baju adat itu kita jelasin semua, baju adat tuh ini gitu. Warna-warnanya bagaimana karena gitu ya. Sekarang kan banyak baju adat tuh yang udah terlalu banyak bedanya, nggak sesuai gitu kan dari. Iya benar-benar. Udah ada sentuhan modernnya juga. Benar, ya. Padahal itu suatu kalau misalnya di pernikahan adat itu kan diperhatikan banget ya sebenarnya. Apalagi dengan orang yang pemerhati adat ya, pasti itu akan diperhatikan sangat detail. Jadi nggak bisa asal-asalan nih. Tapi ada juga nggak sekaku itu gitu loh ya. Tetap oke kok dipakai gitu ya. Tetap oke untuk digunakan. Nah kalau mau sosialisasi seperti itu, otomatis kalian harus belajar dulu dong. Iyalah. Kita kan itu tadi kita udah riset data juga. Dan pastinya kita butuh banget sama tetua gitu loh Kak. Misalnya kayak penasihat kita yang mengerti tentang budaya-budaya, kita belajar di sana, dan pastinya materi-materi yang kita sampaikan tuh udah kita diskusikan di awal juga. Oke, ini ada juga nih yang mau kita ambil pelajaran mungkin tentang diskusi nih. Sekarang kita tahu kan anak-anak muda, apalagi Gen Z sekarang permasalahannya adalah anak-anaknya pada keras dikasih tahu nih katanya begitu kan. Nah kalian bisa untuk mendiskusikan suatu masalah mengenai kebudayaan dan lain-lain di dalam suatu forum dan tetap damai, tetap terjalankan gitu. Dengan baik seperti itu tuh gimana nih caranya biar bisa dicontoh juga, biar diskusi dengan baik dan benar. Kalau kita dari PPKB itu, karena kita nganggapnya itu kita tuh bukan sekedar teman gitu Kak. Jadi kita nganggapnya itu keluarga, kita satu. Jadi baik buruknya kita itu sama-sama. Jadi gimana caranya kita harus punya pemikiran yang sama, punya pola pikir juga yang sama. Karena kalau pola pikir yang berbeda kayak pasti ada bentroknya kan setiap pendapat orang gitu. Jadi kita emang kayak gini, kita duduk bareng-bareng, kita mau nge-sosialisasikan apa, terus kita punya maksudnya satu tujuan yang sama gitu, kita mengedukasikan pelestarian kebudayaan. Dan pastinya juga kita butuh bimbingan dari senior-senior di atas, apalagi aku yang 2023 ini ya. Jadi kayak memang butuh banget sama kakak-kakak yang lebih ngerti dan kakak-kakak yang udah duluan terjun ke lapangan gitu. Begitu, baiklah. Jadi seperti itu ya. Nah di tahun ini nih harapannya nanti itu terbentuklah kader-kader yang seperti apa. Ini kan baru nih. Baru banget. Berapa lama lagi nih agar mereka bisa dapat binernya nih?
ini akan prakarantina dari Sabtu Minggu ini sampai tanggal berapa ya, itu pokoknya dari puasa loh Kak, kita prakarantina. Jadi itu challenging banget buat kita ya, puasa. Dari nanti kita bakal belajar blocking, belajar nari, belajar catwalk, segala macam manners, itu dilatih semua di prakarantina PPKB. Terus insya Allah bakal grand finalnya setelah Lebaran, mungkin di April akhir ya. Ya, itu tadi. Apa harapannya kepada mereka nih? Harapannya untuk adik-adik baru ini semoga lebih siap dan lebih semangat untuk berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan, dan yang pastinya tetap jaga nama baik PPKB di luar orang, manners segala macam. Karena istilah PPKB itu yang selalu diperhatikan sama orang-orang, manners Kak. Yang memang kita tunjukkan ke orang-orang tuh, kita nggak menunjukkan kayak kita harus tinggi, putih, cantik, tapi kita harus manners, karena manners kayak itu salah satu hal yang sangat berkaitan dengan budaya gitu maksud aku. Oke, jadi mannersnya budaya, gimana nih budaya yang baiknya seperti apa gitu. Jadi kalau bahas mengenai budaya nggak cuma tentang adatnya aja nih, tapi bagaimana cara bertingkah lakunya, bertutur katanya, mungkin ya itu yang diperhatikan. Dan itu tadi untuk mengikis juga ini stigma negatif dari Gen Z ya. Iya benar. Karena kan berpengaruh besar ya. Berpengaruh besar. Sekarang kan para peserta Gen Z pastinya kan itu di yang umur 17 sampai 25 kalau kita tetap ngambil kader-kader yang baru itu. Ya begitu. Nah nanti kan ada prakarantina. Apa aja tuh sebenarnya yang akan dilakukan di prakarantina itu? Di prakarantina itu kita banyak ya. Sekalian kita juga pengenalan dan pendekatan dari finalis sama kakak-kakaknya yang udah duluan ini. Di situ kita juga belajar nari, blocking, terus kita catwalk, opening number, manners. Itu manners itu kayak benar-benar kita latih cara duduk, cara ngomong, cara kita menyampaikan sesuatu. Itu diajarin semua di prakarantina Kak. Oke, nah seperti apa lebih jelasnya nanti kita bahas di episode berikut, di segmen berikutnya. Episode berikutnya tutup berarti segmen berikut ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.